Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Katakan luar biasa baik. Amin. Saya berharap dan terus berdoa seluruh sahabat Galilea yang setia mendengarkan tayangan sahabat Galilea firman Tuhan setiap hari bersama saya, hari Senin sampai hari Sabtu, bahkan juga yang mengikuti ibadah hari Minggu, semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Sehat-sehat saja, berkat melimpah. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita beraktivitas, kembali kita mau siapkan diri kita mau bersaat teduh, kita membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan melalui saat teduh, baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Engkau sudah nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang sudah menjaga dan memberkati sehingga kami boleh bangun, karena Engkau yang membangunkan dengan kekuatan dan semangat yang baru di hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk baca, dengar, renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Engkau urapi secara khusus. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, dan sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, 2 Timotius pasalnya yang pertama pada ayat 3 sampai dengan 18 cukup panjang. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Kita baca di ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian di 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-18, cukup panjang ya. Nah, saya mau beri tema teladan orang tua dalam keluarga. Nah, ini hari ini khusus bicara tentang orang tua, peran orang tua, teladan orang tua dalam keluarga. Ayat 5 dikatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita tahu bahwa Timotius adalah salah satu tokoh muda yang memiliki kualitas hidup rohani yang boleh dikatakan mumpuni begitu ya, kalau istilah kita. Karena kesetiaan dan ketekunannya dalam melayani Tuhan sudah teruji. Ia dipercaya Tuhan untuk tugas pelayanan yang jauh lebih besar, menjadi rekan kerja Rasul Paulus. Itu luar biasa. Nah, kualitas hidup rohani Timotius tidak terbentuk secara kebetulan atau terjadi secara instan, Bapak Ibu, tetapi merupakan hasil dari didikan dan benih iman yang ditanamkan oleh keluarganya. Ya kan? Tadi kita sudah baca di ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin, kata Rasul Paulus, hidup juga di dalam dirimu. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa orang tua atau keluarga inti memiliki pengaruh terbesar bagi pertumbuhan rohani anak-anaknya. Selain bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak-anaknya, orang tua juga harus mampu menjalankan perannya sebagai guru bagi anak-anaknya. Menjadi teladan, ya kan? Pengajaran dalam keluarga adalah pengajaran yang pertama dan utama. Bahkan keluarga itu merupakan gereja inti, ya kan? Yang sering kali kita lupakan. Dan sering terjadi banyak orang tua hanya menjalankan ya fungsinya mencari nafkah, tidak menanamkan nilai-nilai rohani dalam diri anak-anaknya. Banyak dari orang tua, ya orang-orang tua Kristen hanya memanjakan anak-anaknya dengan materi, tetapi mereka justru lupa dan kurang memperhatikan makanan rohani anak-anaknya. Setiap orang tua memperoleh mandat dari Tuhan untuk menjadi pengajar yang baik bagi anak-anaknya, atau yang dikenal sebagai mandat, ya. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 dikatakan begini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang
dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dalam berbaring jangan ceritakan dongeng ya, ceritakan cerita Alkitab, ya kan? Jangan menakut-nakuti dia ya, tetapi bentuk keberanian di dalam Tuhan ya, keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, tujuan dari pengajaran yang dimaksud di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7 adalah supaya anak-anak itu bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Karena itu orang tua harus mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang. Dikatakan di sini dikatakan begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, ya kan, kepada anak-anakmu. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang disadari bahwa bukan perkara mudah bagi orang tua menanamkan benih iman dan mengajar kebenaran kepada anak-anaknya bila orang tuanya belum mampu menjadi teladan, apalagi belum bertobat. Iya kan? Haleluya. Dia mengajarkan jangan anak-anak merokok, tapi dia sendiri merokok. Nah, ini yang repot ya. Perilaku orang tua dalam keseharian itu jauh lebih bermakna dan mudah diingat oleh si anak daripada nasihat atau tegurannya. Sebab seorang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya atau terkondisi untuk melakukan hal-hal yang dilihatnya. Tanpa memberikan teladan hidup, semua yang orang tua ajarkan kepada anak-anaknya akan dianggap angin lalu dan menjadi bumerang. Karena itu orang tua juga harus bertobat. Dalam rumah tangga yang pertama dan utama bertobat itu adalah kepala keluarga, suami sebagai imam. Tapi yang terbanyak ya sekarang ini yang duluan bertobat itu ibu-ibu, ya kan? Yang rajin baca Alkitab, rajin beribadah, rajin berdoa itu saya lihat di mana-mana itu banyak ibu-ibu. Iya kan? Makanya persekutuan kaum bapa itu kadang-kadang ya cuma 5 orang. Malaikat lebih banyak. Tapi coba persekutuan wanita kaum ibu, wah itu pasti banyak tuh. Padahal kalau saya amati nih ya, mulai dari Yahudi misalnya ya, Yahudi itu kalau kita lihat yang terbanyak di dalam sinagog itu pasti laki-laki. Kalau saudara udah pernah pergi ke Israel, saudara perhatikan di tembok ratapan itu pasti banyak laki-laki orang Yahudi. Perempuan ada, tapi tidak sebanyak laki-laki. Itu Yahudi ya. Bahkan yang paling militan, baca Alkitab ya, baca Alkitab terus berdoa ya, itu orang Yahudi itu banyak laki-laki. Ya. Kalau kita perhatikan di masjid, saudara, di masjid yang dominan di dalam masjid adalah laki-laki. Makanya tempat perempuan itu hanya dibatasi oleh tirai begitu, dan itu hanya sekecil saja. Wilayah laki-laki lah jauh lebih banyak, lebih besar begitu ya. Karena memang laki-laki lebih banyak datang ke masjid. Tapi coba datang ke gereja. Haleluya. Coba datang ke gereja. Yang paling banyak di gereja itu ibu-ibu. Karena itu seringkali saya bilang di sini lebih banyak janda ya. Haleluya. Padahal yang Tuhan mau pertama-tama bertobat itu adalah laki-laki. Sebab sampai hari ini belum ada revisi ya dari surga bahwa pemimpin imam dalam keluarga itu perempuan, belum, masih laki-laki.
Jadi kalau laki-laki bertobat, dipastikan rumah tangganya diberkati. Iya. Ada bukti firman Tuhan, saya akan bacakan ya. Saya bacakan di dalam Mazmur ya. Saya akan bacakan di Mazmur. Nah, di Mazmur 128, kalau saudara perhatikan di sana itu berkat atas rumah tangga judulnya. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Jadi setiap orang dalam sebuah rumah tangga itu diharapkan takut akan Tuhan. Gak boleh ada yang tidak takut akan Tuhan. Satu saja, ya, anggota keluarga yang tidak takut akan Tuhan ini menjadi celah bagi iblis. Ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berarti dia diberkati ya. Lalu kemudian dikatakan di ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istrimu berarti ini ditujukan kepada suami, ya kan? Karena menunjuk istrimu, ya kan? Berarti ini sedang berbicara kepada suami. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, ayat 4 dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, orang laki-laki pertama dalam keluarga tentu suami. Jadi ibu-ibu boleh rajin doa, rajin baca firman Tuhan, rajin bersekutu, ya, beribadah. Tapi yang Tuhan mau itu adalah suamimu. Saya tidak tahu ya, penggemar yang setia mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini apa laki-laki atau ibu-ibu, saya kurang bisa pastikan ya. Tapi kalau saya lihat dari live chat ya, yang memberikan komentar itu lebih banyak ibu-ibu. Haleluya. Nah, baik, itu baik, bukan tidak baik, itu baik ya. Tapi yang Tuhan mau adalah suami. Nah, bapak-bapak ya. Karena rumah tangga itu dibawa kemana, bahagia atau tidak, diberkati atau tidak, itu tergantung suami sebagai imam. Dan sekali lagi, belum ada revisi imam itu perempuan ya, masih sampai hari ini laki-laki. Jadi mari kita suami ya, menanamkan nilai-nilai rohani dalam rumah tangga kita secara disiplin ya, dengan disiplin. Dan mari kita bawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bahkan latih dia untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan loh, bukan jadi pendeta. Anak-anak saya tidak siapkan mereka jadi pendeta, tapi saya bawa mereka untuk melayani Tuhan. Sebab pendeta belum tentu punya hati melayani, ya kan? Tapi kalau dia melayani Tuhan dalam profesi apapun, dia sadar bahwa dia melayani Tuhan. Iya, dia melayani Tuhan. Makanya saya tidak persiapkan mereka khusus sekolah teologi, tidak. Biarkan dulu mereka sekolah di sekolah sekuler, ya. Tapi sambil saya ajak mereka untuk melayani Tuhan. Seperti anak saya yang pertama, dia main keyboard, ya. Selesai S1 di sekuler, dia bilang saya mau melayani Tuhan. Nah, mau melayani Tuhan lebih lagi, bukan hanya sekedar main musik, berarti dia harus sekolah teologi. Nah, sekolah teologi, udah mau selesai S2 teologi, dan jika Tuhan berkenan lanjut ya sampai S3. Jika Bapak Ibu mau topang silakan ya. Haleluya. Karena mau sekolah S3 juga ada butuh biaya ya, yang tidak sedikit. Nah, jadi akhirnya itu muncul dalam kesadaran ya, melayani Tuhan. Jadi kita semua harus didik anak kita untuk melayani Tuhan. Amin.
Ya, karena menyelesaikan amanat agung itu bukan hanya diberikan kepada orang Lewit, bukan hanya kepada imam, kepada pendeta, tapi semua orang ya melayani Tuhan. Nah, kemudian kalau timbul hatinya untuk lebih lagi, ya baru kita dorong dia untuk sekolah teologi ya. Sekolah teologi untuk diambil keputusan untuk jadi imam ya, untuk betul-betul menjadi pendeta begitu ya. Tapi paling tidak hatinya sudah hati yang melayani. Sebab ada pendeta tidak punya hati melayani loh. Ya, kalaupun dia melayani, dia lihat tempat basah atau kering. Nah ini dia kan, melayani dia pilih-pilih situasi. Ya itu yang repot ya. Dan saya memberikan teladan bahwa melayani itu memberi hidup, bukan mencari hidup. Nah makanya mari kita lebih sungguh-sungguh lagi, terutama juga bapak-bapak ya. Kita harus mau mengikuti jalan Tuhan. Ya, kalau kita tidak mau mengikuti jalan Tuhan, hai orang-orang tua, jangan bermimpi hidup dalam damai sejahtera. Jadi, kalau sudah tidak mau mengikuti jalan Tuhan, ya damai sejahtera itu hanya sekedar mimpi dan sekedar lagu, ya kan? Sekedar nyanyian, ya kan? Ya, makanya orang boleh nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Itu hanya tinggal nyanyian ya. Saudara tidak hidup dalam kualitas sebagai seorang anak raja. Saudara boleh nyanyi di gereja, di mana saja gitu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Nanti iblis nyaut, tapi bokeh, ya itu dia kan. Nah, makanya mari kita mau mengikuti jalan Tuhan. Di 2024 ini Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita hanya ikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan supaya kami mau mengikuti jalan Tuhan. Terima kasih kami telah berada di hari Kamis 18 Januari 2024. 18 hari sudah kami masuki, kami jalani, kami duduki tahun yang baru. Dan kami percaya rahmat Tuhan selalu baru dan berkat-Mu melimpah di tahun ini. Terima kasih, dan kami mau jalani hari ini bersama Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu. Kami percaya berkat Tuhan melimpah, sebab Engkau katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepada kami. Terima kasih. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa sekali lagi untuk mereka yang sakit, baik di rumah mereka maupun yang terbaring di ranjang orang sakit di rumah sakit. Tuhan mengetahui setiap mereka dari tempat ini. Dengan iman yang ada padaku dan otoritas yang Kau berikan, aku doa di dalam nama Yesus. Aku berseru, sembuhkan mereka, jamah mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka sehat walafiat, mereka kuat, mereka dapat menjalani kehidupan hari ini seperti biasa dengan semangat yang daripada Tuhan. Dan mereka yang bekerja, Tuhan berikan terobosan, ada promosi, ada peningkatan, ada berkat yang mereka terima dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, diberkati rumah tangga mereka semua, diberkati pekerjaan, usaha, pelayanan, studi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami
sekarang